Jadi di sini, microcontroller adalah komponen penting dalam dunia elektronik dan pemrograman embedded, terutama dalam pengembangan perangkat IoT. Subscribe to my channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Yani dari Prodi Informatika semester 3 Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi presentasi tentang mengenal apa itu microcontroller Atmega, keluarga ESP8266 dan ESP32. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, kita harus mengenal dulu apa itu microcontroller. Jadi di sini, microcontroller adalah komponen penting dalam dunia elektronik dan pemrograman embedded, terutama dalam pengembangan perangkat IoT. Atmega, ESP8266 dan ESP32 adalah beberapa jenis microcontroller populer yang banyak digunakan karena keunggulan fitur dan kemampuan mereka. Dan di era teknologi yang serba canggih ini, hampir semua perangkat elektronik yang kita gunakan melibatkan otak kecil yang disebut microcontroller. Microcontroller adalah sebuah chip yang dirancang untuk mengontrol perangkat dan menjalankan berbagai tugas otomatis, mulai dari mengatur lampu di rumah hingga mengoperasikan perangkat IoT seperti termostat pintar. Jadi di masa sekarang kita juga harus mengenal apa itu microcontroller. Jadi microcontroller adalah sebuah perangkat kecil yang di dalamnya ada beberapa fitur. Bayangkan saja, perangkat yang kecilnya sekecil semut itu bisa di dalamnya ada beberapa fitur seperti ROM, RAM, dan input dan output. Jadi itulah teknologi sekarang. Jadi kita tidak boleh yang namanya gaptek atau gagap teknologi. Dan pada video ini kita akan membahas 3 jenis microcontroller yang sangat populer di kalangan penggemar elektronik dan profesional, yaitu Atmega, ESP8266 dan ESP32. Kita akan menjelaskan fitur, keunggulan, dan kekurangan, dan kapan sebaiknya menggunakan masing-masing microcontroller. Dengan ini, Anda akan mendapat wawasan yang jelas tentang mana yang cocok untuk menjadikannya proyek Anda. Yang pertama ada microcontroller Atmega, adalah pilihan sederhana dan ideal untuk belajar, terutama karena digunakan dalam platform seperti Arduino. Dan kedua, ESP8266 di sisi lain menawarkan konektivitas Wi-Fi bawaan dengan harga terjangkau, menjadikannya sangat cocok untuk aplikasi IoT dasar. Dan yang ketiga adalah ESP32, adalah microcontroller masa depan yang dengan performa tinggi, lebih kompleks, dan cocok untuk project IoT yang bisa dibilang project besar, dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth serta kemampuan multitasking untuk proyek yang lebih kompleks. Lanjut dengan penjelasan tentang masing-masing controller yang saya sebut di atas. Yang pertama adalah microcontroller Atmega. Microcontroller Atmega adalah bagian dari keluarga AVR yang berbasis arsitektur Harvard 8-bit, diproduksi oleh Atmel. Microcontroller ini populer di kalangan hobis dan profesional karena digunakan oleh platform Arduino. Detail teknisnya, microcontroller Atmega menggunakan arsitektur 8-bit RISC atau Reduced Introduction Set Computer dengan kecepatan CPU hingga 16 MHz dengan memori flash hingga 256 KB, dengan SRAM hingga 8 KB, dengan EEPROM hingga 4 KB. Dengan jumlah pin GPU-nya hingga 54 min pada Atmega 2560, I2C, SPI, dan IJAR tersedia untuk komunikasi serial. Dengan daya operasi tegangan kerja 5 volt atau 3,3 volt tergantung pada modelnya. Kelebihan dari Atmega ini adalah yang pertama, mudah dipelajari karena sangat populer dalam komunitas pemula karena banyak tutorial dan proyek berbasis Arduino seperti kipas otomatis dan yang lain sebagainya.
Yang kedua adalah hemat energi, karena menggunakan Atmega atau Arduino ini bisa menggunakan dengan daya baterai saja tanpa menggunakan listrik gitu. Yang ketiga adalah stabil dan andal, cocok untuk aplikasi waktu nyata sederhana seperti pengontrol motor atau sensor. Yang ketiga, banyak perangkat pendukung, memiliki banyak modul eksternal yaitu sensor aktuator yang kompatibel. Selanjutnya, kekurangan dari Atmega. Yang pertama adalah kecepatan pemrosesan yang rendah, tidak ideal untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan cepat atau kompleks. Yang kedua, tidak ada konektivitas bawaan seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Yang ketiga adalah memorinya yang sangat terbatas. Contoh aplikasinya yaitu proyek DI sederhana seperti Robot Land Follower, sistem sensor analog yaitu membaca suhu atau kelembapan. Yang ketiga adalah pengendali motor untuk robotik dasar. Lanjut, yang kedua adalah microcontroller ESP8266. ESP8266 adalah microcontroller 32 bit yang dikembangkan oleh Expressis System. Microcontroller ini dikenal sebagai solusi murah untuk perangkat IoT dengan konektivitas yang bisa menggunakan Wi-Fi. Detail teknisnya yaitu ESP8266 menggunakan arsitektur 32 bit Tensilica L106 dengan kecepatan CPU-nya 80 MHz hingga 160 MHz dengan memori flash hingga 44 MB dan RAM 5 KB untuk pemrosesan data dan 96 KB untuk instruksi. Konektivitasnya menggunakan built-in Wi-Fi 802.11b atau G.6 24 GHz dengan jumlah pin GPIO hingga 17 pin dan mendukung komunikasi serial seperti I2C, SPI, dan Ethernet dengan daya operasi tegangan kerja 3,3 volt. Kelebihan dari ESP8266 yaitu tidak memerlukan modal tambahan untuk konektivitas internet. Yang kedua, harga terjangkau, sangat kurang untuk pengalaman IoT, dan ketiga, kompatibelnya yang sangat tinggi, dapat diprogram menggunakan Arduino IDE atau firmware seperti Node MCU. Yang keempat adalah performanya yang baik, yaitu kecepatan yang cukup untuk aplikasi IoT standar. Kekurangannya, fitur terbatas karena hanya bisa menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan fitur lain seperti Bluetooth. Dengan GPIO terbatas, lebih sedikit pinnya dibandingkan dengan microcontroller lainnya. Yang ketiga, manajemen daya sederhana, tidak seefisien ESP32 dalam penghematan daya. Untuk ESP32 dijelaskan pada slide selanjutnya. Untuk contoh aplikasi ESP8266 yaitu yang pertama menggunakan Node IoT, membantu suhu kelembapan atau cahaya melalui jaringan Wi-Fi. Yang kedua, mengontrol smart home, mengontrol lampu atau peralatan melalui aplikasi atau internet, bisa menggunakan handphone ataupun PC atau desktop yang lain. Yang ketiga adalah perangkat streaming data, mengirimkan data sensor ke server atau cloud. Lanjut, yang ketiga adalah microcontroller ESP32. ESP32 adalah pengembangan dari ESP8266 dengan peningkatan signifikan dalam performa, konektivitas, dan fitur. Microcontroller ini juga dirancang oleh Expressis System untuk aplikasi IoT modern. Dengan detail teknis, arsitekturnya menggunakan 32 bit Tensilica Extensa L6 lebih tinggi dari ESP8266 dan kecepatan CPU-nya hingga 240 MHz dengan dukungan dual core dan memorinya flash hingga 16 MB dan RAM 520 KB internal mendukung PS RAM tambahan hingga 8 MB. Konektivitasnya menggunakan Wi-Fi dan Bluetooth, mendukung BLE, Bluetooth Low Energy, dan Bluetooth Klasik. Jumlah pinnya hingga 36 tergantung variannya, dan mendukung I2C, SPI, iJAT, ADC, DAC, dan PWM. Daya operasinya tegangan kerja 3,3 volt, mendukung mode deep sleep untuk penghematan daya. Lanjut, kelebihan dari ESP32. Yang pertama adalah performanya yang tinggi.
Dual core CPU memungkinkan multitasking dengan fitur lengkap Wi-Fi, Bluetooth, ADC, DAC, dan sensor bawaan seperti touch. Yang ketiga, hemat energi, mendukung mode ultra low power untuk aplikasi yang bergantung pada baterai. Kapasitas GPIO lebih banyak, memungkinkan pengontrol perangkat lebih kompleks. Kelima, komunitas besar atau banyak library dan dokumentasi tersedia. Kekurangannya, harganya lebih mahal dibandingkan dengan ESP8266. Tapi dengan mahalnya ESP32 itu bisa membuat project kalian lebih kompleks atau lebih lengkap, karena hasil itu tergantung pada harganya. Yang kedua adalah konsumsi daya lebih tinggi. Dalam mode aktif lebih boros dibandingkan dengan Atmega. Contoh aplikasi dari ESP32 itu yang pertama, smartphone canggih, sistem otomatisasi rumah dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Yang kedua adalah proyek IoT kompleks, pemantauan lingkungan, kamera pintar, sistem keamanan. Yang ketiga adalah sistem berbasis AI, mendukung machine learning ringan seperti TensorFlow. Adalah tabel perbandingan lengkap antara Atmega ESP8266 dan ESP32 dengan arsitektur. Jika Atmega 8 bit HVR, ESP32 bit Tensilica, dan ESP32 bit Tensilica dual core. ESP8266 dan ESP32 menggunakan 32 bit sama, tapi ESP32 menggunakan dual core. Jadi bisa simpulkan bahwa ESP32 itu arsitekturnya lebih cepat. Kecepatan CPU 16 MHz hanya 4 MB, dan ESP80 sampai 160 MHz, dan ESP32 160 sampai 240 MHz. Jadi ESP32 sangat cepat atau lebih cepat dari ESP8266 atau Atmega. Dengan fitur Wi-Fi, Atmega tidak ada, ESP ada, dan ESP32 ada. Bluetoothnya ESP8266 dan Atmega tidak menggunakan Bluetooth, dan untuk ESP32 menggunakan Bluetooth. GPIO, Atmega menggunakan 54 pin dan ESP menggunakan 17 pin, dan ESP32 menggunakan 36 pin. Memori flashnya untuk Atmega hingga 256 KB, ESP8266 hingga 4 MB, dan ESP32 hingga 16 MB. Dengan RAM masing-masing, Atmega 8 KB, ESP 50 KB, dan ESP32 520 KB internal. Untuk harga, Atmega dipastikan sangat murah dan ESP juga murah, dan ESP32 sedikit lebih mahal harganya. Kesimpulan, jadi Atmega cocok untuk proyek kecil atau sistem sederhana tanpa konektivitas jaringan. ESP8266 ideal untuk IoT dengan kebutuhan Wi-Fi dasar, dan ESP32 unggul untuk proyek canggih yang memerlukan performa tinggi, Wi-Fi, dan Bluetooth. Jadi dari kesimpulan di atas, setiap microcontroller memiliki keunikan atau keunggulan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Microcontroller Atmega sangat cocok untuk proyek sederhana dan edukasi dasar seperti proyek atau praktek, atau mungkin proyek-proyek dasar untuk belajar, mungkin terutama bagi pemula yang ingin belajar tentang elektronika. Untuk ESP8266 adalah pilihan tepat untuk proyek IoT yang membutuhkan konektivitas Wi-Fi dengan biaya rendah. Sedangkan ESP32 unggul dalam performa dan fleksibilitas, cocok untuk aplikasi canggih dengan kebutuhan konektivitas Wi-Fi, Bluetooth, dan multitasking. Jadi apabila ingin untuk belajar menggunakan Atmega untuk membuat proyek IoT sederhana dengan menggunakan Wi-Fi, bisa menggunakan ESP8266, dan untuk membuat proyek yang lebih besar lagi, lebih kompleks atau lebih lengkap, menggunakan ESP32.
Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah atau eh, membuat penonton merasa tidak enak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Saya Khairul Yani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.